Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap balik lagi di channel Halim Wengler. Di video kali ini, berhubung saya nggak ada kerjaan, saya akan tunjukkan bagaimana cara saya membuat mini jaws prop yang seperti ini ya teman-teman. Ini beberapa hasil karya tangan saya, mini jaws prop dengan panjang kurang lebih 2,7 cm dengan berbagai macam warna, ada putih, hijau. Ini sisanya ya, seperti ini versi saya ya teman, mini jaws prop 2,7 cm. Saya menggunakan hook ukuran 2/0 dan menggunakan safety hook dari Senol Thailand itu ya. Saya sambung menggunakan senar atau tali pancing. Ini panjangnya 2,7 cm, beratnya kurang lebih 6-7 gram ya, cocok lah untuk long cast ya, buat berhenti OL atau medium leg lah. Oke, jadi bahan yang saya gunakan dalam pembuatan mini jaws prop ini adalah kayu bulat seperti ini teman. Ini saya gunakan kayu bulat seperti ini. Ini jenis kayunya saya juga nggak tahu nih jenis kayu apa. Ini adalah jenis kayu stok atau kayu tongkat pramuka gitu ya. Saya beli di toko-toko pramuka. Satu batangnya kurang lebih 2 meter, panjang 2 meter, harganya 15.000, bisa menghasilkan sekitar 5-50 biji. Ini panjangnya 3 cm ya teman, nanti kita potong ya 3 milian gitu. Oke, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat mini jaws prop versi saya teman-teman. Sebelum kita masuki proses selanjutnya, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan juga icon lonceng di sampingnya, karena akan ada banyak sekali video-video tutorial mancing di channel ini dan juga video-video strike ikan gokil tentunya. Oke teman, langsung aja kita masuki proses pembuatan mini jaws prop 2,7 cm. Oke, untuk diameter kayu ini ya, ini kurang lebih 3 cm ya diameternya. Untuk panjangnya sama 3 cm juga. Oke, dalam pembuatan mini jaws prop saya hanya menggunakan diameter 2,3 mili atau 23 mm ya. Jadi nanti ini akan kita bubut teman-teman, kita akan kecilkan lagi diameternya menjadi 2,3 mili. Panjangnya tetap nanti 3 cm, nanti pas terakhir kita akan potong sekitar 3 milian supaya panjangnya pas ya, 2,7 cm. Oke, dalam proses pengecilan diameter ini saya menggunakan mesin. Dalam proses pembubutan saya gunakan paku ya sebagai pegangan dari kayu ini. Kita ambil aja bagian di tengahnya sini ya, kurang lebih di sini. Oke, kita palu aja. Langsung kita bubut menggunakan mesin. Oke, ini penuh sudah siap untuk dibubut ya. Dalam proses pembubutannya saya masih menggunakan amplas ya. Ini amplas nomor 80 yang lumayan kasar. Kita akan amplas ini menjadi diameter 2,3 cm ya. Oke, langsung aja kita masuk proses pengamplasannya. Oke, ini teman, sudah kita dapatkan diameter dari kayu ini ya, 2,3 cm atau 23 mili ya, seperti itu. Oke, ini kemudian kita akan bentuk bagian belakangnya teman, belakangnya akan menyerong ataupun melancip gitu ya. Kita amplas lagi menggunakan ampas tadi, kita bentuk melancip. Oke, lanjut proses selanjutnya.
sudah mendapatkan bentuk bodinya ya. Di bagian ini diameter sudah 2,3 mili, dan bagian belakang sudah kita lancipkan seperti ini. Setelah ini kita akan masuk proses selanjutnya, yaitu pembentukan mulut depan ya, melengkung itu mulut depan dari mini jaw sprout ya. Oke, ini kita lepas dulu dari mesinnya. Ini kita cabut aja ya. Jadi seperti ini teman-teman mesinnya ya. Ini panjangnya kurang lebih masih 3 cm. Nanti kan kita potong bagian belakang sedikit ya, bagian depan juga kita potong. Oke, kita masuk proses selanjutnya, yaitu pembentukan mulut depan mini jaw sprout. Oke teman-teman, ini adalah mata atau apa ya, amplas bulat yang saya gunakan untuk membentuk bagian depannya ini, melengkung gitu ya. Ini kurang lebih diameternya 2,5 cm teman-teman, 2,5 cm gitu ya. Itu enggak gitu. Diameter besar ini 2,5 cm, 2,5 cm. Oke, jadi ini udah ukuran pas ya untuk bodi mulut dari mini jaw sprout dengan diameter 2,3, kemudian ini 2,5 cm. Bagaimana proses selanjutnya? Oke, langsung aja. Ini sudah kita dapatkan ya bentuk mulut depan dari mini jaws yang kita ampas menggunakan mata ini tadi, mata ampasnya. Kemudian selanjutnya ini sih opsional aja ya teman. Seperti ini juga, yang seperti ini juga sudah jadi ya, tinggal kita kasih pasang kawat, rapikan dulu ya. Teman-teman juga bisa memotong bagian atasnya ini ya, agar tampilnya lebih bagus. Oke, kita potong aja bagian atasnya ya teman-teman. Oke, ini sudah saya potong bagian atasnya ya, kurang lebih bentuknya seperti ini teman-teman. Bagian depannya ini sudah saya potong juga bagian belakang. Jadi sekarang panjangnya tinggal pas ya, 2,7 lebih lah dikit lah, 2,8 atau 2,7 sekitar itulah teman-teman. Oke, langsung aja kita rapikan ini ya, kita rapikan bagian depannya lagi. Langsung aja kita amplas ya untuk rapikan bagian depannya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini ya. Ini bagian depannya. Ini saya tidak seperti jaw sprout aslinya ya, kan biasanya asli itu bagian atasnya lancip gitu ya. Ini juga agak oval, kalau ini enggak, saya agak lebih bulat gitu ya, karena menurut saya lebih besar mulut ini, bunyi yang dihasilkan juga lebih kencang. Ini ya bodinya 2,7 cm. Oke, ini udah jadi, tinggal kita pasang kawat aja. Kita bor dulu ya, tembus depan belakang. Oke, untuk seperti biasa untuk pengeboran jaw sprout ya, apalagi yang mini ya, itu peletakan peletakan kawat bagian ini adalah seperti ini teman-teman. Jadi posisinya agak ke atas dikit ya, nggak di tengah-tengah banget deh. Oke, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Dan belakangnya biasa aja, langsung aja kita bor pakai bor rakitan ini. Oke, kita langsung tembuskan ke belakang ya.
sudah tembus ya lubangnya dari depan ke belakang. Oke, di sini saya akan bahas sedikit ya kunci dalam pembuatan mini gas trap yang mini ya. Kalau ukuran kecil lah 3 cm atau 2,7 dia. Pertama, bahannya ya teman-teman. Bahannya kalau bisa, kalau teman-teman ingin buat, gunakan kayu yang ringan, yang punya daya apung bagus sih di permukaan air ya. Jadi nggak tenggelam dia. Nggak tenggelam, ketika umpan jatuh ke air nggak tenggelam. Jadi dia mengapung. Gitu ya. Kemudian cari yang ringan, kemudian tekstur ataupun serat dari kayu itu agak lumayan keras ya, seperti ini ya. Atau teman-teman bisa juga menggunakan kayu jati Belanda, itu juga bagus, atau kayu pulai itu juga bagus. Itu bisa lah kita gunakan untuk pembuatan umpan atau lure yang jenisnya top water ya teman-teman. Oke, yang kedua tadi bahan ya, yang kedua yaitu bentuk body. Untuk bentuknya, kalau versi saya yang seperti ini teman-teman, ini versi saya ya, nggak tahu versi teman-teman yang lain, lure maker yang lain mungkin yang beda ya. Kalau saya seperti ini, proses pembuatannya melalui dibobot dulu bentuk seperti peluru, kemudian kita potong bagian depannya ya. Ini saya potong menggunakan mata amplas yang 2,5 cm diameternya. Ini pas ini untuk bagian depan ini ya. Kemudian saya potong bagian atasnya seperti ini. Dan yang hal yang penting yaitu bentuk bagian depannya. Saya sengaja biarkan bulat seperti ini karena sudah saya buktikan semakin lebar mulut depan ini, bunyi yang dihasilkan dari mini Jasper itu lumayan kencang jika dibandingkan dengan bentuk yang oval ya. Kan kebanyakan oval ya, yang ada di banyak lah. Oke, saya bulat seperti ini, kemudian juga seperti ini lengkungannya bentuknya ya. Kemudian yang ketiga yaitu peletakan kawat stainless di tengahnya ini. Itu sangat berpengaruh teman-teman. Usahakan dia center ya, di tengah kiri kanan itu. Kalau untuk bagian atas bawahnya dia agak ke atas sedikit lubangnya seperti ini. Nanti kan kita pasang kawatnya. Bagian belakangnya biasa aja. Dan di sini saya tidak menggunakan pemberat di body teman-teman. Nanti kita akan gunakan pemberat yang ada di mata kail. Dan mata kailnya pun nggak pakai pemberat karena saya sudah menggunakan mata kail yang black nickel ya, yang seperti ini. Ini lumayan berat nih mata kailnya nih. Ini size 2/0. Ini tidak menggunakan pemberat lagi. Jadi ini senar ini saya akan menggunakan tali, kemudian saya lapisi menggunakan headstring ya. Jadi sini nggak ada timah ini teman-teman. Jadi kita hanya mengandalkan berat dari mata kailnya aja. 2/0 udah lumayan berat untuk mini Jasper, dan ini juga sudah lumayan banget untuk long cast buat piranti UL. Oke, kita masuk proses selanjutnya yaitu pemasangan kawat stainlessnya. Oke, untuk pemasangan kawat stainlessnya saya menggunakan kawat stainless ukuran 0,8 ya teman-teman. Atau kalau teman-teman pengen mudah lagi membentuk kawat stainlessnya, gunakan yang 0,6. Itu juga udah lumayan kuat sih, karena kita menggunakan bikin umpan UL ya, ultralight, jadi ikannya nggak terlalu besar lah. Oke, ini 0,8 saya masukkan di sini teman-teman. Oke, kita taruh bawah nyantul gitu ya. Kita akan bentuk bagian depan dari ini bulatan kawatnya pakai tang biasa aja, tali lipat ke atas. Kemudian saya gunakan obeng untuk membentuk bulatan depannya. Oke, simpel aja ya. Agar lebih kuatnya saya menggunakan benang nilon ini untuk mengikat agar ya kuat sih ya. Lilit aja secukupnya. Oke, dapat.
dan langsung kita pasang ke di sini bodinya langsung ya. Oke, kita benamkan, tinggal potong aja seperlunya. Oke, kalau ambil sini. Oke, jadi posisinya seperti ini teman-teman, posisi kawat itu ya, kawat stainlessnya. Oke, usahakan dia di center, di tengah, dan untuk atas bawahnya dia seperti ini, nggak terlalu ke atas, nggak terlalu ke bawah, nggak ke tengah ya, kurang lebih seperti ini. Oke, ini kita sumpat aja menggunakan serbuk kayu. Sebelum itu kita lem dulu ya, biar mudah kita membentuk bagian belakangnya. Oke, sekali lagi. Oke, ini kita diamkan dulu mengering, setelah itu kita bentuk bagian bawahnya. Nah, ini teman-teman sudah selesai ya, ini sudah saya bentuk bagian belakangnya, dan ini sudah saya lapisi menggunakan lem juga. Kita langsung aja tes action dari mini Jasper yang barusan kita buat ini. Oke, langsung kita ke lokasi pengetesan umpannya, mudah-mudahan bagus ya. Kita langsung tes saja. Ini mini Jaspernya sudah saya rakit ya, saya pasang strip dan mata kail. Kita langsung tes actionnya. Oke, kita zoom dulu. Bismillah, mudah-mudahan bagus. Oke, mantap actionnya. Sekali lagi. Ya, itu di action teman-teman. Oke, itu sekilas action dari mini Jasper yang barusan kita buat ya. Ini dia. Oke, langsung kita masuk proses pengecatan biar tampilannya lebih mantap. Langsung ke pengecatan.